Seperti cerita rakyat yang tidak pernah diketahui keasliannya atau tidak. Seperti itulah kisah yang menyelimuti kasus penghilangan nyawa Vina dan kekasihnya Eki yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016 silam. Ya, di balik pihak kepolisian yang terus mengungkap berbagai fakta baru terkait hilangnya nyawa Vina dan juga Eki, tak lantas membuat rasa haus masyarakat akan kasus ini pun mereda. Terbukti, banyak di antara masyarakat yang masih berkeyakinan penuh jika tersangka yang saat ini ditetapkan oleh pihak kepolisian bukanlah pelaku sebenarnya penghilangan nyawa Vina dan sang kekasih. Lantas, bagaimanakah ahli hukum senior OC Kaligis angkat bicara? Seperti apa ia melihat pihak kepolisian yang telah menetapkan Peggy Setiawan sebagai satu-satunya DPO dalam kasus penghilangan nyawa Vina dan Eki? Seperti apa buka suaranya pihak kuasa hukum Peggy terkait pernyataan kliennya yang memicu tanda tanya besar publik beberapa waktu terakhir? Dan benarkah pengacara kondang OC Kaligis akan turun gunung untuk mengawal permasalahan ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi. Kami persilahkan. Kenapa saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah, saya rela mati. Seperti itulah pernyataan yang keluar dari mulut Peggy Setiawan alias Robi Irawan alias Peron yang menurut pihak kepolisian merupakan satu-satunya DPO dalam kasus penghilangan nyawa Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Ya, terus memancing kehebohan publik, terutama saat pihak kepolisian yang dianggap gegabah dalam mengungkap kasus yang sudah berlarut-larut selama hampir 8 tahun tersebut. Permasalahan ini pun tak ayal mengutas rasa prihatin publik, tidak terkecuali bagi pengacara kondang OC Kaligis. Ditemui di kantornya kemarin, OC Kaligis pun juga mengurai hal yang sama, yaitu kebingungan dengan banyak hal yang seharusnya bisa mengungkap permasalahan ini, namun seolah dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya kejelasan. Kita sama-sama menyaksikan bahwa di sebelah saya telah berhasil diungkap satu tersangka lainnya. Ya, bahwa kita yakinkan PS adalah ini. Kita sudah menyita sejumlah dokumen terkait dengan identitas, kemudian juga motor yang digunakan. Kita sudah dapat STNK-nya, walaupun motornya belum dapat, tetapi STNK kendaraan yang digunakan pada saat kejadian kita sudah mengamankan. Nah, kita meyakinkan ini dengan sejumlah dokumen, baik kartu keluarga, kemudian ijazah dan sebagainya, kita yakinkan bahwa ini adalah PS atau Peggy Setiawan. Sampai nah, jadi perkembangannya simpang siur. Sampai yang Pertama, terakhir nggak ada dia punya visum. benar. Kedua, dari cerita. Ketiga, kok para saksi sudah menarik keterangannya. Keempat, tersangka utama mengatakan sumpah mati bukan saya yang melakukan. Bagi saya itu membingungkan loh. Sekarang mesti cari dua saksi yang benar-benar melihat, ya, katakanlah si pelaku ini, ya, melempar atau katakan melihat menganiaya, itu aja dulu. Kedua, memperkosa. Nah, tadinya katanya rame-rame, sekarang sisa satu. Benar. Dari keterangan pers saja kita udah bingung. Makanya saya bilang, ya, saya selaku praktisi, ya, bukan mau menjelek-jelekan polisi. Saya juga banyak bela polisi. Ini koreksi untuk oknum-oknum penyidik supaya melakukan hal-hal yang profesional, tidak usah dengan paksaan mengejar pengakuan
pengakuan pun yang artinya terpaksa dilakukan. Sementara itu, Oce Kaligis juga menambahkan pernyataan yang cukup mengejutkan, di mana menurutnya pihak kepolisian dinilai terlalu cepat untuk menjatuhkan vonis kepada Peggy Setiawan alias Robi Irawan alias Peron yang ditetapkan sebagai tersangka dan satu-satunya DPO dalam kasus ini. Ini perlu saya tegaskan di sini rekan-rekan bahwa tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi yang menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Ya, dari di Kompas. Kompas. Jadi perbedaan jumlah aja belum menjawabkan. Ya ini kasus menjadi tidak jelas semestinya ya. Makanya saya bilang jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Sebaiknya keyakinan itu disimpan lah. Dia kan penyidik. Atau malah ada Sekarang ya 2 saksi siapa yang melihat itu ya pertanyaan saya. Karena pasal 185 ayat 2 unus testis, satu saksi bukan saksi. Jadi untuk kejadian ini ya semoga di masa-masa nanti dilakukanlah secara profesional. Kalau memang belum ketemu bukti, jangan cepat-cepat seolah-olah berhasil. Seperti diketahui, pengungkapan kasus ini pun terkesan cukup lama dan dipenuhi dengan lika-liku. Pasalnya, yang paling mengetahui perihal hilangnya nyawa Vina dan Eki adalah mereka sendiri yang terlibat secara langsung. Seperti diketahui, munculnya sebuah rekaman di mana sahabat almarhumah Vina yaitu Linda yang saat itu tengah kesurupan dan mengungkapkan berbagai macam hal menjadi salah satu alasan diangkatnya kembali permasalahan ini. Dan kabarnya kemarin malam Linda pun telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian Cirebon didampingi kuasa hukumnya dari perwakilan Hotman 911 dan dicecar sekitar 30 pertanyaan oleh pihak kepolisian. Lantas, seperti apakah Oce Kaligis menanggapi terkait Linda yang mengaku kesurupan? Benarkah menurutnya dalam konteks hukum positif, orang kesurupan tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya di mata hukum? Pertama-tama, apakah kesurupan itu hanya pada Linda? Di dunia timur ini, di Indonesia itu kesurupan itu sering terjadi. Ya, kalau kita di dunia hukum itu orang bilang pekerjaan setan barangkali atau arwah itu datang kembali, itu bisa jadi kejadian. Tapi undang-undangnya kesurupan kan nggak ada. benar. Masing-masing orang bisa loh kesurupan. Ya. Jadi apa? Barang siapa yang kesurupan dihukum 5 tahun. Bagaimana kita mau kontrol keadaan tidak sadar kita? Tuh, kalau kita ngomong mesri aja sudah nggak terpenuhi. Bisa dia kesurupan di luar sadar kan, katanya untuk melakukan perbuatan ada mens rea dan actus reus. Dalam keadaan tidak sadar bagaimana kita mengatakan itu satu kesengajaan. Unsur itu aja sudah nggak terpenuhi. Sementara itu, mengutip BAP pihak kepolisian, kejadian naas yang dialami Vina dan Eki masih menyisakan sebuah kejanggalan. Dan kabarnya, kejadian ini pun bermula ketika Eki dan seorang teman berjalan beriringan mengendarai sepeda motor pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanan itu, mereka pun diikuti oleh segerombolan geng motor dan setibanya di depan SMPN 11 Kota Cirebon, rombongan geng motor itu pun mulai melempari korban dengan batu hingga berhasil memepet korban. Tak lama setelahnya, motor yang dikendarai Vina dan kekasihnya pun terjatuh di jembatan Kepongpongan Cirebon. Sementara rekan korban lainnya berhasil melarikan diri. Usai terjatuh, para pelaku kabarnya melakukan penganiayaan kepada korban hingga tewas.
Tak hanya itu saja, para pelaku juga diduga sempat melakukan ruda paksa kepada almarhumah Vina dan jasad pun dibiarkan di jembatan Kepongpongan agar tampak seperti korban kecelakaan. Menanggapi kejadian yang terus menyisakan tanda tanya publik selama 8 tahun hingga akhirnya diangkat menjadi sebuah film, Oce Kaligis sebagai pengacara pun mengaku siap turun gunung jika diminta. Tugas pengacara saya mesti mau. Tapi kan udah terlalu banyak, dia kan punya pengacara terdahulu. Saya menghargai sesama rekan saya. Mereka udah cukup berjuang pada waktu itu. Bahwa mereka belum berhasil, bukan berarti perjuangan mereka itu berhenti. Marilah sama-sama kita mencari dan menggali kebenaran itu. Karena pembunuhan itu bukan pidana biasa itu. Bukan. Kalau semuanya begini-begini aja, hilang dalam keraguan-raguan, di mana kepastian hukum kalau begitu ya. Di balik siapnya Oce Kaligis, masih banyak yang bertanya-tanya perihal pengakuan mengejutkan yang keluar dari mulut Peggy Setiawan alias Robi Irawan alias Peron di hadapan pihak kepolisian dan juga awak media beberapa waktu terakhir. Lantas, bagaimanakah kuasa hukumnya ketika menilai hal tersebut? Benarkah hal tersebut adalah permintaan dari kuasa hukum untuk mendapatkan rasa simpati publik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi. Halo, saya Nugi. Yuk, subscriber Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Masih segar dalam ingatan, bagaimana rilis DPO yang berhasil ditangkap pihak kepolisian Polda Jawa Barat beberapa waktu lalu atas nama Peggy Setiawan alias Robi Irawan alias Peron yang mengundang banyak kejutan. Dihadirkan di depan pihak kepolisian dan awak media, reaksi tidak terduga pun keluar dari Peggy yang meminta waktu sebentar dan mengungkap jika ia bukanlah pelaku pembunuhan serta otak di balik hilangnya nyawa Eki dan Vina. Selain itu, ia pun bahkan menyebutkan rela mati hingga berkali-kali. Hal ini pun tentunya mengundang tanda tanya besar, apalagi sebelumnya juga sempat muncul nama Saka Tatal yang dalam keterangannya seolah mengungkapkan hal yang sama. Lantas, hal inilah yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy terkait pernyataan yang keluar dari mulut kliennya. Saya sangat terkejut atas keberanian Peggy dan mungkin kita juga semua bisa melihat ekspresi Peggy yang begitu jujur dari hati yang terdalamnya. Dia mengatakan bahwa saya bukan pembunuhnya. Saya juga kaget Peggy seberani itu bisa menyatakan tanpa adanya arahan atau masukan dari kita untuk mengatakan itu, tapi dia sendiri yang membuka sendiri bahwa dia bukan pelakunya. Itu betul-betul murni, dan saya dari ekspresi Peggy itu saya semakin berani dan semakin yakin bahwa Peggy bukan pembunuhnya dan semakin ingin bisa membebaskan Peggy dari tuduhan sebagai pembunuh Vina dan Egi. Ya, kuasa hukum Peggy memang masih berkeyakinan penuh jika anak dari pekerja di kediamannya tersebut tidak mengetahui dan tidak melakukan perbuatan, bahkan tidak mengenal para pelaku. Dirinya yang pada saat itu juga tinggal di Cirebon pun menjelaskan jika saat kejadian di tahun 2016, nama yang dimunculkan adalah Egi, bukan Peggy, seperti yang sekarang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Ia pun bahkan masih berkeyakinan jika perubahan nama yang disebut-sebut pihak kepolisian bisa saja salah diartikan. Pasalnya, tidak ada perubahan apapun dalam berkas-berkas pendukung Peggy, baik dari KTP ataupun hal lainnya.
ya kita kan harus tahu dulu yang namanya identitas itu apa. Yang namanya identitas itu ada KTP. Apakah KTP Peggy dirubah menjadi Robi Irawan? Itu kan mungkin cuma sebutan teman-temannya aja, dan ibu juga nggak tahu karena mungkin itu adalah ada masalah rumah tangga juga, keluarga juga, sampai bapaknya menyebut namanya Robi karena bapaknya kan di sana pun udah menikah lagi dengan perempuan lain. Jadi mungkin itu urusan rumah tangga, tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Itu masalah pribadinya mereka dan tidak merubah. Ya kita kan harus juga jeli identitas itu apa. Identitas itu kan KTP, ijazah, mereka semua namanya sama kok. Yang ijazah yang diambil oleh kepolisian itu kan Peggy semua, tidak ada yang berubah menjadi Robi Irawan. Kalau merubah identitas berarti ada salah satu data yang dirubah, yang memang itu percaya adalah Peggy asli. Kan awalnya juga bukan Peggy tapi Egy. Kenapa sekarang berubah menjadi Peggy? Kita juga waktu saat terjadi penggeledahan di rumah ibunya Peggy tanggal 27 Agustus kejadian, kemudian 2 hari kemudian ada penggeledahan di rumah ibunya Peggy dan ada tuduhan bahwa Peggy adalah pelakunya. Saat itu pun ibu mengatakan kepada ibunya Peggy yang dimaksud itu bukan Peggy tapi Egy. Kalau dalam secara hukum kan berbeda, dari nama aja satu huruf aja itu sudah berbeda. Dalam hukum itu artinya bukan orang yang dimaksud. 2016 itu bukan Peggy tapi yang beredar itu adalah Egy. Kemudian dari alamat juga kan yang beredar itu di tahun 2016 itu adalah di Mundu, Banjarwangunan. Kenapa sekarang tiba-tiba setelah adanya penangkapan di 2024 itu berubah menjadi Peggy dan beralamat di Kepongpongan? Padahal dari awal 2016 dan sampai ditetapkan adanya DPO pun kan bukan Peggy tapi Egy dengan alamat di Mundu, Banjarwangunan. Umur pun berbeda seperti itu. Keyakinan ibu dari situ, dari data-data DPO pun tidak benar, dengan alamat, umur, nama juga kan berbeda. Kemudian tidak ada fotonya juga. Dan tanggal 27 Agustus 2016 saat kejadian Peggy tidak ada di tempat kejadian, di TKP atau di Cirebon ini, karena dia sedang berada di Bandung dalam kondisi bekerja sebagai buruh bangunan. Sementara itu, pihak kepolisian juga merilis penghilangan 2 orang DPO yang sebelumnya disebutkan. Bahkan menurutnya, jika 2 DPO lainnya atas nama Dani dan Andi dinyatakan fiktif, bisa saja hal yang sama juga sebenarnya terjadi kepada kliennya. Peggy kan tidak tahu menahu dan tidak ada hubungannya dengan orang-orang yang terjadinya pembunuhan. Jadi dia tidak tahu dengan nama-nama di DPO itu, tapi tiba-tiba DPO itu kan difiktifkan oleh kepolisian, makanya kita pun bingung gitu. Iya, dengan alasan yang tidak yuridis, tidak mendasar, tidak ada alasan yang mendasar tuh untuk menghilangkan 2 DPO itu. Apa alasannya kok sampai dibilang DPO itu tidak ada? Kemarin juga yang sempat viral adalah Peggy, aku bukan pembunuh, aku rela mati, yang dia berkata seperti itu. Itu kan seperti apa, Bu? Keberanian itu yang harus kita apresiasi. Mungkin semua pakar-pakar juga akan melihat kejujuran dari Peggy itu dengan ekspresi yang memang dia berontak. Kalau mungkin secara psikologi kan orang yang tidak bersalah dituduh bersalah, pasti dia hati kecilnya berontak gitu. Seperti itu kan dari ekspresi itu kita bisa melihat, oh Peggy berontak ya, berarti memang dia betul bukan pembunuhnya. Ibu semakin yakin dan ibu semakin ingin membela Peggy untuk bisa bebas, karena dari sisi ekspresi kemarin dia benar-benar berontak dan jujur dari hati yang paling dalam itu keluar, karena kita tidak mendampingi dan kita pun tidak mengarahkan dia untuk bicara seperti itu. Di balik pernyataan kuasa hukum Peggy, banyak masyarakat yang memuji pihak kepolisian yang dapat dengan cepat menangkap DPO dalam kasus penghilangan nyawa Vina. Lantas, seperti apakah apresiasi yang datang dari mantan anggota Kompolnas? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan
Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo aku Hanum Bramantio, ayo subscriber Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Terlepas dari hal apapun, kinerja pihak kepolisian mengungkap tersangka dalam kasus penghilangan nyawa Vina dan Eki mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat. Ya, hal ini rupanya juga disoroti mantan anggota Kompolnas dalam keterangan kepada tim Intens Investigasi. Lantas, seperti apa apresiasi yang datang dari Edi Saputra Hasibuan? Saat ini kita bersyukur ya, kemarin satu pelaku dari 3 DPO yang hanya tertangkap ya. Yang kita harapkan kepada Polri tentunya bisa membuktikan keterlibatan dia, jangan sampai masyarakat ragu ya atas apa yang penangkapan kemarin ya. Kemudian kalau kami juga melihat bahwasanya saat ini jajaran kepolisian masih melakukan pencarian ya, walaupun misalnya kemarin disebutkan dihapus apa gimana ya. Saya kira menurut pandangan kami ya tidak demikian, tetapi kasus ini sampai saat ini masih terus dilakukan perburuan ya. Dan apa yang disampaikan Polri itu kemarin, kalau ada yang menyampaikan itu, jika memang ada ya saya kira itu bagian daripada strategi penyidikan. Biasa kalau di kepolisian itu ketika tujuannya adalah untuk agar pelakunya itu tidak kabur, maka disampaikanlah bahwasanya misalnya pelakunya ke Lampung, sebetulnya pelakunya ada di Merak ya. Sebetulnya itu adalah untuk memberikan suatu mengaburkan sehingga tidak membuat pelaku nanti akhirnya kabur ya. Sebetulnya tujuannya itu ya. Kemudian kalau kita lihat juga kemarin ya, setelah dilakukan kemudian kasus ini banyak mendapatkan sorotan. Lalu saya kira kemarin respon Polri juga dari Bariskim ya, yang diperintahkan Pak Kapolri ya, lalu bergerak ke untuk membantu ya pencarian terhadap pelaku, termasuk juga kalau kita lihat pantau kemarin itu termasuk juga menggunakan teknologi bagaimana cara biar pelaku tadi itu bisa ditangkap, dan akhirnya memang ditangkap ya. Dan itu semua tentunya memang merupakan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat kemarin bersama dengan Bariskim Polri ya. Dan akhirnya memang apa yang menjadi tim gabungan ini berhasil menangkap pelaku, kemudian sampai saat ini masih dalam pemeriksaan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.